alat ukur jangka sorong. Di depan kita kali ini ada alat ukur yang namanya jangka sorong, tetapi ada juga yang menyebutnya sigmat atau ada juga yang menyebutnya vernier caliper. Bermacam-macam penamaan untuk alat ukur ini ya. Fungsi dari alat ukur ini adalah mengukur dimensi sebuah benda kerja, baik itu dimensi luar, dimensi dalamnya, atau panjang kedalaman dari sebuah benda. Nah, pada kesempatan kali ini alat ukur jangka sorong ini dengan merek Mitutoyo ini biasanya dipakai oleh praktisi-praktisi di dunia industri atau orang yang bekerja di dunia industri, baik itu manufaktur, perbengkelan, bengkel mesin, bengkel otomotif, bengkel motor, bengkel mobil, dan lain sebagainya. Dan juga adik-adik yang lagi belajar di sekolah, terutama di sekolah menengah kejuruan ya, baik itu jurusan mesin, otomotif, listrik, dan lain sebagainya ya, pasti akan mengenal dengan alat ukur ini ya. Nah, alat ukur ini mempunyai beberapa bagian, yaitu rahang di bawah ini untuk membaca dimensi atau mengukur dimensi luar, rahang yang atas untuk mengukur dimensi bagian dalam, yang belakang atau ekornya ini yang bisa maju mundur ya, sebentar akan saya praktekkan. Nah, ini untuk mengukur kedalaman sebuah benda kerja. Ini ada skala utamanya, yang di atas ada skala nonius inci, ini skala nonius untuk metrik atau milimeternya ya. Di atas ini untuk memutar jika sudah selesai kita pengukuran, yang bagian bawah untuk penempatan ibu jari saat memajukan atau memundurkan rahang saat mengukur. Vernier caliper atau jangka sorong ini dengan merek Mitutoyo ini mempunyai panjang maksimal pengukuran yaitu sebesar 200 mm atau 20 cm. Jadi kalau ada sebuah benda kerja yang melebihi dimensi ini tidak bisa dipakai untuk mengukur dengan alat ini ya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari alat ukur jangka sorong ini ya. Nah, selanjutnya saya akan bagikan cara membaca alat ukur ini, yang mana alat ukur ini belum digital ya. Pada video kali ini saya akan membagikan cara membaca alat ukur ini dengan satuan milimeter ya. Untuk satuan yang inci di bagian video selanjutnya, nanti akan terlalu panjang videonya jika dibahas kalian di video ini ya. Jadi video kali ini akan fokus membahas yang satuan milimeter ya, atau metrik. Jadi kita fokus di skala yang bawah ini, ada angka 0, 10, 20, 30, 50, dan selanjutnya sampai angka 200 mm. Jadi kita hanya fokuskan di skala nonius yang bawah ya. Untuk yang ke atas diabaikan dulu saja biar tidak bingung. Untuk yang satuan inci akan dibahas di video selanjutnya. Untuk prakteknya ini yang tadi ya, sekarang udah lebih jelas lagi. Angka garis 0 nonius akan melurus dengan garis 0 di skala utama. Begitu juga dengan di skala nonius di angka 10, garisnya akan lurus, tepat lurus dengan garis di skala utamanya. Sekarang saya akan praktek untuk mengukur sebuah baut ya. Ini baut yang sudah dimodifikasi menjadi alat penitik atau ada yang bilang drip. Ini akan saya ukur bagian yang ini ya. Ini akan saya ukur caranya, dimundurkan, dipasin, nempel, terus ditekan ya. Tekan kekuatan tangan jempol kita ya.
Nah, ukurannya itu menunjukkan, sebentar biar fokus dulu ya, kurang fokus ya. Ini di angka garisnya itu ya, garisnya angka 0 sudah melebihi. Nah, alat ukur jangka sorong ini sudah mengukur bagian ininya ya, dari sebuah baut yang sudah dimodifikasi. Angka 0-nya sudah melebihi di garis 10 udah lebih, terus 11 sudah lebih sedikit. Nah, ini sudah menunjukkan ukuran 11, tapi 11-nya bukan 11 pas, 11 lebihnya berapa? Kita lihat di sini, yang paling lurus ya. Nah, yang paling lurus ini di angka 11, yang paling lurus di angka 11,65. Jadi di antara angka 6 dan 7 ini ada garis yang paling lurus dengan skala di atasnya. Skala utamanya tidak perlu dibaca lagi ya. Ini yang penting yang paling lurus, yaitu adalah antara 6 dan 5. Berhubung ini skalanya 0,05, berarti dibacanya adalah 11,65. Berhubung alat yang kita ukur ini bendanya ini berupa besi diameter bisa bulat, maka cara membaca adalah dimensinya berdiameter 11,65 ya, 11,65. Nah, begitu cara membacanya. Selanjutnya saya akan mencoba mengukur sebuah pipa ini, sebuah pipa dengan ukuran yaitu skala utamanya garis di 0, garis 0 pada skala nus itu sudah melewati garis 20, sudah lebih ya, tidak lurus. Nah, kita harus mencari garis nonius yang paling lurus dengan garis di skala utama, yaitu di garis antara 3 dan 4. Itu berarti cara membacanya adalah 20,35 ya, dengan skalanya kan 0,05 setiap garisnya. Berarti hasil dari ukuran ini adalah pipa ini berdiameter 20,35. Begitu ya. Itulah cara-cara membaca alat ukur jangka sorong ini, atau sigmat ini, atau vernier kaliper ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman semua, buat adik-adik pelajar yang lagi belajar alat ukur. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like serta komennya. Terima kasih.